Ya, bagaimana kalau antar yang berkonflik masih dengan pembenarannya ini ya? Siapakah pihak yang seharusnya menyelesaikan perselisihan tersebut? Ya, Gimana ini Ustaz ya? tergantung begini. Kalau konflik yang terjadi itu memang misalkan berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan administratif ataukah perdata maupun pidana misalkan, Ya, maka penyelesaiannya memang ya bawalah itu kepada jalur hukum, kan begitu kan ya. Dan masing-masing pihak kemudian harus saling menahan diri, menghormati proses itu, bersabar menunggu proses itu, kan begitu kan ya, tidak membuat keruh lebih lanjut. Nah, kalau berarti persoalan itu atau solusi atas persoalan itu ya adalah apa yang menjadi keputusan saat kemudian misalkan pengadilan memberi keputusan. Nah, ya kita mengikuti apa yang kemudian menjadi keputusan di situ. Kalau misalkan di kampung ini persoalannya adalah berkaitan dengan hal-hal yang itu tidak di-cover oleh aturan atau kebijakan. Nah, dalam hal ini misalkan itu tadi ada ketersinggungan sebenarnya, hanya ketersinggungan dari omongan satu dua orang. Sebenarnya konflik awalnya 1-2 orang karena persoalan ketersinggungan atau kesalahpahaman yang itu kemudian bisa kita satu sisi redam untuk semakin meluasnya keburukan dan pengaruh keburukan yang ada. Yang bersangkutan pun kemudian juga memungkinkan untuk kita berbicara dengan baik-baik dan bisa menjernihkan kesalahannya atau kesalahpahaman yang terjadi. Maka itu yang harus kemudian kita lakukan. Nah, cuman titik tekanan tadi benar-benar saya sampaikan di depan tadi itu supaya nggak bingung gitu ya, yang menjadi pemutus, yang menjadi penentu ini benar salah baik buruk itu jangan mau kita, bukan apa kata kita atau tetangga kita yang sedang berkonflik A dan B, tetapi kita sama-sama dudukkan bagaimana Islam mendudukkan persoalan itu, begitu loh. Jadi ketika kemudian sudah kita dudukkan, kelihatan kan di situ sebenarnya yang benar yang mana, salah yang mana. Maka kalau kemudian seperti itu ya berarti semua pihak itu ya katanya mukmin. Kalau mukmin tadi sambil ketika sudah diputuskan katanya tidak ada kita temukan pada diri kita, pada hati mereka itu keberatan sedikit itu dengan keputusan dari yang disampaikan oleh Islam di An-Nisa 65 tadi, maka berarti ya begitu, tunduk begitu. Jangan malah memperpanjang. Kayak misalkan kemudian ada ajakan untuk jangan bayar ini tadi satpam tadi, misalkan iuran satpam, atau biarin nggak usah bayar iuran sampah atau iuran apapun itu misalnya gitu ya, yang ada di kampung itu. Kita dudukkan lah. Kalau kemudian kita itu menggaji orang menjadi pegawai kita, itu tuntunan Islam bagaimana? Bahkan diperintahkan untuk membayarkan haknya sebelum kemudian keringatnya tadi itu kering. Dia sudah kerja kok, itu hanya dia kok, kemudian malah kita tahan. Berarti malah keliru kalau seperti itu. Dolim termasuk itu. Dolim seperti itu. Malah kita diperintahkan untuk bersegera sebelum keringatnya kering kan gitu. Kok malah ini kita menahan misalkan. Berarti ajakan itu kalau kita dudukkan dengan tuntunan Islam ya tidak boleh kita taati gitu ya. Meskipun itu tapi itu seruannya di kubu yang paling dekat dengan saya, ininya pertetanggaan rumahnya misalkan gitu ya. Nggak melihat itu. Makanya tadi kan benar-benar ditekankan di depan itu supaya gak bingung. Memang ilmuilah tuntunan Islam. Setelah itu pahami, dengarkan baik-baik faktanya itu seperti apa objektifnya, supaya ndak keliru masuk ke dalam jebakan narasi orang katanya begitu loh ya. Berusaha dudukkan, tabayun, cari tahu, dengar dua belah pihak. Kalau kemudian sudah, kan tinggal didudukkan saja bagaimana Islam memandang fakta yang sudah kita dengar tadi. Kalau benar kita katakan benar, kalau salah kita katakan salah. Boleh ada keperpihakan itu tadi. Ada tadi yang nomor berapa tadi? Jangan dolim. Ya, nomor 4. Harus adil. Tidak boleh karena favoribilitas kita merasa lebih cocok dengan ini, berdekat dengan ini. Padahal sebenarnya orang yang kita diajak memusuh itu tidak salah. Ya kita tetap nggak bisa kemudian mengatakan seperti itu gitu ya. Harus tetap berusaha adil. Ya itu. Kalau kemudian nggak pakai tuntunan Islam nggak akan selesai. Akan kekeh masing-masing dengan egonya masing-masing dan argumentasi masing-masing, pembenarannya masing-masing. Sebenarnya pembenaran itu kan nggak sama dengan kebenaran, Mas Isat. Beda. Kalau versi kalau versi yang pembenaran nggak usah bayar iuran apapun itu bisa dianggap sebagai kebenaran loh. Kan begitu ya. Tapi ketika kemudian kita dudukkan dalam pandangan Islam,
Lah iya, lah kalau kemudian kita itu malah nggak bayar iuran sampah, kita nggak bayar iuran satpam, kita nggak, misalkan begitu, lalu kemudian sampah itu terus nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang ngambil, itu malah jadi kebaikan apa enggak? Kan bisa didudukkan, akhirnya bisa ketemu kan? Oh berarti itu bukan sebuah hal yang harus saya ikuti, meskipun circle saya itu, begitu loh. Kita harus berani mengatakan yang benar itu, meskipun di tengah-tengah mereka yang suaranya lebih banyak mengajak kita untuk tidak benar.